Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan materi yang kita pelajari ini adalah materi tentang tauhid, dan juga akan meluas dalam pembahasan-pembahasannya sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, karena luasnya ilmu beliau sehingga dalam memaparkan atau menjelaskan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ini, beliau juga meluas dan memberikan banyak faedah dalam cabang-cabang ilmu lainnya seperti fikih dan juga ilmu-ilmu yang lain. InsyaAllah ta'ala kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dengan mempelajari kitab yang berbarakah ini, insyaallah kita akan mendapatkan banyak faedah ilmu dan juga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Qauluhu an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ucapan penulis, yakni Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah satu-satunya. Engkau beribadah kepada Allah saja. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan, memurnikan amalan-amalan saleh hanya kepadanya saja. Ini perkataan dari penulis kitab asal, yakni Al-Usul Ats-Tsalatsah. Adapun penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadhihi millatu Ibrahim alaihi salam. Inilah agama atau millah Nabi Ibrahim alaihi salam. An ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yakni engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan, mengikhlaskan ketaatan atau peribadatan atau amalan-amalan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tajma'u bainal amrayn, engkau mengumpulkan antara dua perkara, al-ibadati wal ikhlas, yaitu beribadah dan juga ikhlas. Jadi dalam millah Ibrahim ada dua hal yang kita garis bawahi, yang perlu dikumpulkan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Yang pertama adalah al-ibadah, menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-ikhlas, yakni memurnikan ibadah
ketaatan, amalan-amalan kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dia ada dua ini. Faman abadallaha wa lam yukhlis lahu dina lam takun ibadatuhu syai'a. Maka barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia tidak memurnikan ibadah itu atau ketaatan itu atau amal kebaikan itu hanya untuk Allah, maka ibadahnya tidak bernilai apapun. Ibadahnya kosong, tidak teranggap. Kalau bahasanya para ulama itu wujuduhu ka'adamihi. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Ada tapi sebenarnya nggak ada hakikatnya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Besok di hari kiamat, amalan-amalan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu akan didatangkan, diperlihatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan itu luluh lantak, ya, luluh lantak, hancur berkeping-keping. Tidak ada nilainya sama sekali. Tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Faman abadallaha, maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, fasama wa hajja, dia berpuasa wajib, melakukan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Nabi Dawud alaihissalam, puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari setiap bulan. Puasa-puasa dia rajin melakukan. Barangkali tidak ketinggalan satu jenis puasa pun. Wahajja, dia juga haji. Ya. Bolak-balik haji ke Baitullah atau berumrah. Ya. Wasalla, dan dia juga sholat. Sholatnya mempeng. 5 waktu nggak pernah ditinggalkan. Sholat-sholat sunnahnya juga rajin. Tahajud di malam hari rajin. Wa'tamara, dan dia juga berumrah. Nah ini. Wa tasaddaq, dan dia juga bersedekah, rajin bersedekah. Ya. Tiap hari ketemu orang yang meminta-minta diberi sedekah. Ketemu anak yatim diberi sedekah. Dikala mengikuti ta'lim di masjid ada infak berputar, nyemplungi sedekah. Wa zakka, dia juga berzakat. Wa fa'ala katsiran minat ta'at, dan dia mengerjakan banyak sekali dari amalan-amalan ketaatan. Lakinnahu lam yukhlis lillahi azza wa jalla fi dzalik. Akan tetapi dia tidak mengikhlaskan. Maksudnya tidak memurnikan amalan ketaatannya itu, ibadah-ibadah yang dilakukannya itu hanya semata-mata untuk Allah. Apa maknanya? Imma li'annahu fa'ala kulla dzalika riya'an aw sum'atan. Ya. Tidak ikhlas itu bisa bentuknya 2 hal. 1, dalam mengerjakan amalan-amalan tadi, dia mengerjakan karena riya, karena ingin dilihat orang. Aw sum'atan, atau ingin didengar orang, ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang. Dia berpuasa tapi dia cerita-cerita. Dia bersedekah tapi sengaja ditampak-tampakkan untuk tujuan dipuji dan disanjung-sanjung. Atau bersedekah ketika dilihat orang. Ketika tidak dilihat orang, berat dia untuk mengeluarkan sedekah. Dia sholat, ya, sholat sunnah, tapi memang tujuannya untuk disebar-sebarkan. Senang apabila dipuji, ya. Dan itu memang tujuan dia. Ini bentuk yang pertama, tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini syirik kecil, ya, syirik asghar. Melakukan satu amalan ibadah karena riya atau sum'ah.
au annahu khalata amalahu bisyai'in minasyirk. Nah, ini jenis yang kedua, bentuk tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dan ini lebih parah lagi. Bahwasannya dia mencampur adukkan amalannya itu, amal-amalnya tadi, dia mengerjakan amalan-amalan, sholat, puasa, zakat, sedekah, berhaji, berumrah. Tapi dia mencampur adukkan, artinya bersamaan dengan itu, dia juga melakukan amalan-amalan kesyirikan, syirik-syirik besar. Kadu'a'i ghairillah, seperti contohnya menyeru, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa itu misalnya meminta hajat, meminta agar diluaskan rezeki, meminta agar dilancarkan dagangan, meminta agar punya keturunan, meminta pada selain Allah, meminta kepada jin datang ke dukun-dukun, minta tolong kepada syaitan, datang ke kuburan-kuburan, minta kepada yang dikubur, supaya mendapatkan berbagai macam hajat, supaya disampaikan kepada berbagai macam keinginan dan tujuan, atau supaya mendapat syafaat, atau supaya dosa-dosanya digugurkan, ya, dan lain sebagainya. Ini doa ghairillah, menyeru, berdoa kepada selain Allah. Wal istighatsatu bi ghairillah, demikian pula meminta supaya dilepaskan dari kesulitan kepada selain Allah. Seharusnya seorang ketika ditimpa kesulitan, maka dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka berada di tengah-tengah lautan, dihempas dengan hempasan ombak yang sangat dahsyat, angin bertiup dari sana sini, ya, kapal mereka terombang-ambing, mereka sudah betul-betul berada di ambang kebinasaan, ya, sangat besar kemungkinan bagi mereka untuk tenggelam dan tidak selamat di tengah lautan, kanan, kiri, depan, belakang yang disaksikan cuma air aja. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ketika mereka naik kapal, terombang-ambing dalam ombak yang besar, dihempaskan oleh angin, sudah berada di ujung tanduk, di ambang kematian, orang-orang musyrik itu tiba-tiba mengikhlaskan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini orang-orang musyrik saja begitu. Tapi di zaman ini, ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka tidak membedakan antara ini keadaan genting atau keadaan sedang lapang. Apakah keadaan raha, keadaan lapang, keadaan sedang senang, ya, atau syiddah, keadaan di mana seorang ditimpa kesulitan. Semuanya menyekutukan Allah. Kita bisa melihat ketika kemarin Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan kepada manusia bencana yang besar, musibah yang besar, yang merata umum di berbagai penjuru dunia, yakni wabah COVID-19. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang, di mana mereka menisbatkan diri mereka kepada Islam, mereka justru giat, ya, mengumandangkan lantunan syair-syair kufur, syair-syair kesyirikan. Ya. Mereka mengatakan, li khamsatun utfi harral wabai al-hatimah. Saya punya 5 yang bisa memadamkan wabah yang mematikan. Al-Mustafa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang Nabi pilihan. Wal Murtada, Ali Al-Murtada,
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada dua ya. Wa banahuma, dan anak dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Yakni Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, wa Fatimah, dan juga Fatimah. Ya. Ini dikumandangkan. Kalau ini diterjemahkan, mereka meminta pertolongan, mereka minta keselamatan, mereka minta dilepaskan dari kesulitan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada ahli bait beliau. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan juga Al-Hasan dan Al-Husain. Ini termasuk bentuk-bentuk minta pertolongan, minta dilepaskan dari kesulitan kepada selain Allah. Ini syirik akbar. Ya, perbuatan ini perbuatan syirik akbar. Adapun orang yang melakukan, maka belum tentu bisa dihukumi kekufuran karena dia tidak tahu. Ya. Bisa jadi seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, cuma diijazai dalam tanda kutip, cuma diijazai oleh gurunya. Kamu baca ini, kadang-kadang dia tidak tahu artinya. Atau tahu artinya tapi sekedar lewat begitu saja. Ya. Sebagaimana orang juga kadang-kadang membaca Al-Quran ya lewat begitu saja, padahal banyak dari ayat-ayat Al-Quran itu yang barakallahu fikum isinya melarang dari kesyirikan, isinya memerintahkan ini dan itu, tapi dia membaca ya sekedar lalu saja, seperti tidak diresapi maknanya. Nah, perbuatannya perbuatan syirik akbar, syirik besar, tapi pelakunya ya untuk menjatuhkan vonis kekufuran kepadanya kita harus berhati-hati ya, sampai hilang semua syarat, ya, semua penghalang bahwa dia itu bukan seorang yang kafir. Ada penghalang-penghalang kekufuran. Kalau itu semuanya hilang, maka jatuhlah vonis kafir itu kepadanya. Ya. Tapi yang ingin kita soroti di sini adalah bagaimana bahaya, bagaimana ya, dampak yang sangat buruk seorang itu beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk syirik akbar, bisa mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka ini termasuk di antara dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, dosa kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, wadzabhu li ghairillah, dan menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih itu adalah bentuk ibadah. Ya. Di dalam Islam disyariatkan berbagai bentuk penyembelihan ya, dalam rangka bertaqarrub pada Allah. Seperti ibadah kurban di bulan Dzulhijjah ya, atau dinamakan dengan udhiyah. Ada juga ibadah aqiqah ya, aqiqah dan lain sebagainya. Seharusnya seorang dalam menyembelih kurban, menyembelih hewan, ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan justru ditujukan untuk selain Allah. Ketika seorang menyembelih hewan, kemudian kepala dari hewan yang dia sembelih itu dia tanam di suatu tanah yang akan dia buat rumah misalnya, atau dia larungkan di laut, atau dia masukkan di kawah gunung, atau darahnya ya, mungkin nggak sampai hewan sebesar kerbau atau sapi atau kambing, tapi kadang-kadang bentuknya ayam ya, yang dicari ayam, darahnya itu dia persembahkan ya, ada darah ayam di situ, kemudian ada secangkir kopi, kemudian beberapa bunga-bungaan. Dia persembahkan, dia taruh di tempat-tempat yang dia yakin bahwa itu tempat keramat atau tempat yang ada jinnya, yang bau reksa, yang menurut dia berkuasa di tempat itu, nunggu di tempat itu. Nah, dia persembahkan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syirik besar. Ya, ini bukan syirik kecil, ini syirik besar. Pertama, pelakunya terancam mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Azza wa Jal melaknat orang yang menyembelih hewan dalam rangka bertakarrub, ya, untuk selain Allah. Maksudnya dalam rangka bertakarrub sini untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan. Barakallahu fikum. Bukan tadi misalnya ada seorang datang ke rumah misalnya. Orang itu adalah orang yang sudah lama kita tidak berjumpa. Kemudian karena orang ini membawa satu keluarga, kemudian kita sembelihkan satu ekor kambing. Kita jadikan masak nasi kebuli misalnya. Itu bukan penyembelihan yang termasuk kategori syirik. Karena itu bukan tujuan pengagungan. Ya. Bukan tujuan pengagungan. Bukan untuk takarrub. Bukan untuk peribadatan. Semua tahu. Ya. Andaikan dia tidak menyuguhkan itu pun tidak ada rasa apa-apa di dalam hatinya. Tidak ada perasaan takut. Ya. Tidak ada perasaan bersalah. Tidak ada perasaan dikejar-kejar. Kekuatan-kekuatan yang akan bisa mencelakakannya. Tidak ada. Itu sekedar penghormatan dia. Atau bentuk menjamu tamu yang sebaik-baiknya. Tidak termasuk. Ya, tidak termasuk kesyirikan yang semacam itu. Ada keluarga datang saat liburan. Kemudian kita tahu bahwa keluarga yang akan datang ini betul-betul senang sekali dengan bebek goreng. Kemudian kita sembelihkan. Kita punya kandang bebek, gitu, ternak bebek, kita sembelihkan bebek. Ya, satu ekor bebek. Ya. Kemudian kita goreng, digoreng crispy, ya, dibuatkan sambal yang enak, ya, kita buatkan nasi uduk. Nah, ini bukan kesyirikan, karena ini bukan pengagungan, bukan ibadah, bukan takarrub. Ini penjamuan terhadap tamu, ya. Itu namanya tabarruk, sukarela. Itu sukarela. Orang tidak akan merasa dihantui, merasa berdosa, merasa dikejar-kejar akan mendapatkan madharat bila tidak menyuguhkan hal itu. Yang kita maksud di sini sembelihan ibadah dalam rangka mengagungkan, ya, mendekatkan diri, ingin mengambil manfaat, ya, menolak kemadharatan pada, ya, sesuatu yang kita tujukan sembelihan itu. Seperti yang orang-orang lakukan. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk penunggu jembatan, menyembelih untuk syaitan, menyembelih untuk tadi Nyi Roro Kidul, menyembelih untuk makhluk tak kasat mata yang hidup di hutan dan lain sebagainya. Ini penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar. Ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan fa inna hadza, maka dua jenis ini, baik jenis yang pertama tadi di mana seorang dalam melakukan amalannya itu riya atau sum'ah, ini syirik kecil, ya. Amalan yang dia lakukan itu, yang dia riya padanya, yang dia sum'ah padanya, dia pamer-pamerkan, ya, itu saja yang akan gugur, yang tidak akan ada nilainya. Bayangkan jika semua amalan dilakukan seperti itu, semua amalan dilakukan karena riya, ya, apa yang akan dia dapatkan di hari kiamat? Ya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang beliau takutkan atas umat beliau adalah syirik kecil. Kenapa? Kalau syirik besar, banyak orang yang bisa melepaskan diri dari syirik besar. Akan tetapi kadang-kadang orang tidak berhati-hati terhadap syirik kecil. Tidak perhatian terhadap syirik kecil ini. Sehingga dia merasa dia telah berbuat amal ibadah yang bernilai di sisi Allah, padahal dengan syirik kecil yang dia lakukan, amal ibadahnya itu menjadi rontok. Tidak ada nilainya. Dan di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Atau yang kedua,
bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah pada selain Allah Azza wa Jalla. Dia beribadah, mempeng ibadahnya pada Allah. Kita sering temui orang seperti ini, mempeng ibadahnya pada Allah. Dia salat, dia puasa, dia berhaji, dia berzakat, bersedekah, ya, mengajarkan ilmu agama, hafal Quran. Tapi bersamaan dengan itu dia iringi dengan ibadah kepada selain Allah. Dia iringi dengan syirik akbar. Ya. Maka jenis yang ini rusaklah semua amalannya, terhapuslah semua amalannya. Dia keluar dari Islam dan dia masuk neraka bila dia belum bertaubat ketika matinya, masuk neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa atau sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan dia, ya, dari surganya, dan tempat kembalinya adalah di neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim satu penolong pun. Ya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fa inna hadza, maka dua jenis orang ini lam yakun mukhlishan fi ibadati, tidaklah termasuk di antara orang-orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Ya. Dua jenis ini tidak tergolong orang yang ikhlas dalam ibadahnya. Padahal perintah Allah apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Masih ingat ayat? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan mengikhlaskan, memurnikan amalan ketaatan, amalan ibadah hanya untuknya. Hunafa, dengan hanif, yakni condong kepada tauhid dan berlepas diri atau menjauh dari kesyirikan. Bal huwa musyrik, bahkan orang yang seperti ini adalah musyrik, ya, melakukan atau pelaku kesyirikan. Apakah kesyirikan kecil, syirik asghar, atau syirik akbar? Walaysa ala millati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan artinya dia tidak berada di atas milahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga dengan mempelajari hal-hal semacam ini kita semakin mawas diri, introspeksi. Ya. Alhamdulillah, barangkali kebanyakan dari kita telah mendapatkan taufik dari Allah, telah banyak mendapatkan ilmu sehingga terhindar dari syirik akbar, syirik besar. Meskipun tidak mesti. Kadang-kadang orang terjerumus dalam syirik akbar juga kadang-kadang tidak tahu. Ya. Kadang-kadang tidak tahu. Akan tetapi kalau taruhlah kita telah bisa melepaskan diri kita, betul-betul bisa menghindari syirik akbar, bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka kita juga jangan lupakan membersihkan diri dari syirik-syirik kecil. Ya. Amat sangat rugi kita melakukan satu amalan. Ternyata ketika di hari kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari di mana satu saja nilai amalan kita harapkan untuk keselamatan kita, ternyata amalan kita yang sudah kita lakukan banyak itu tidak ada nilainya. Amat sangat rugi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami beritakan, yakni Allah, maukah kami beritakan kepada kalian siapa orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yakni orang-orang yang tersesat usaha mereka, ya, amalan mereka, ya, apa yang mereka upayakan
di kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka mengira bahwasannya mereka telah melakukan amalan atau usaha yang sebaik-baiknya. Coba. Firman Allah Azza wa Jalla. Siapa yang paling rugi? Yaitu orang yang sesat amalannya, sesat apa yang diusahakannya, sia-sia yang diusahakannya. Akan tetapi dia mengira bahwa apa yang dia kerjakan itu sebaik-baiknya amalan. Subhanallah. Kembali lagi kita mengingat, apa syarat diterimanya amal ibadah? Yang pertama, ikhlas. Memurnikan ibadah, memurnikan amalan hanya untuk Allah. Tadi dengan dua hal tadi. Satu, tidak tercampuri syirik akbar. Jadi ketika kita beramal, ya, kita salat tarawih, kita salat duha, kita salat tahajud, kita salat rawatib, kita puasa Ramadan, kita puasa sunnah, kita zakat dan seterusnya. Jangan kita berbuat syirik akbar, karena syirik akbar ini bisa menghancurkan amalan yang telah kita kerjakan semuanya. Bahkan bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Bahkan kalau tidak bertobat, ya, sampai wafatnya, maka sudah pasti nerakalah tempat kembalinya. Yang pertama. Yang kedua, kita jauhkan diri kita dari syirik kecil. Dari ingin dilihat. Memang sengaja ingin disanjung. Beda kalau kita beramal, kita tidak memasukkan disanjung. Tiba-tiba ada orang yang memuji. Ya, kita tahu ada orang yang memuji. Kadang-kadang kita tidak tahu orang itu tiba-tiba kita bertemu. Kita biasa misalnya pergi ke masjid. Kita biasa membaca Al-Quran. Kita biasa mengajarkan ilmu atau menimba ilmu. Tiba-tiba ada orang selentingan. Masya Allah, fulan atau fulana itu rajin menuntut ilmu. Fulan atau fulana itu rajin membaca Quran. Kita tak bablas, kita tidak menginginkan itu sama sekali. Kita tidak pamer, kita sudah berusaha menyembunyikan amalan-amalan kita. Kita tidak cerita-cerita, kita tidak menunjuk-nunjukkan. Tapi ada orang yang memuji. Ya. Maka itulah yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tilka ajilul bushra lil mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Itu bukan termasuk riya. Karena memang dia tidak mengharapkan itu. Itu pujian itu datang sendiri. Ya. Itu adalah ajilul bushra. Kabar gembira yang disegerakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dari Allah dan kemudahan untuk kita bisa mengamalkan amalan-amalan saleh yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Amalan yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita, neraca kebaikan kita di hari kiamat. Ya. Karena tanpa kemudahan dari Allah, kita tidak akan mungkin bisa untuk beramal kebaikan, beramal saleh. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak mungkin kita mampu melaksanakan ibadah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita mampu melaksanakan ibadah, kita mampu thalabul ilmi, kita mampu menuntut ilmu agama, sementara orang-orang yang lain bermalas-malasan. Kita mampu melaksanakan sholat, sementara orang yang lain banyak yang sholatnya bolong-bolong. Kita mampu berpuasa, sementara orang yang lain pada titip-titipan puasa. Ya toh? Barakallahu fikum. Ini semua kenapa? Apakah itu karena kita? Tidak. Itu karena siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena taufik dari Allah. Allah yang mudahkan kita. Jangan sombong dengan diri kita. Jangan ujub. Ya, jangan ujub. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan taufik, yang melapangkan dada-dada kita. Kita bisa mudah beramal. Kok ya kita yang diberikan hati yang lapang untuk menerima hidayah, untuk mau beramal. Banyak orang yang tertutup hatinya. Buru-buru beramal. Ya. Apa fungsinya nanti aja kalau udah tua?
Ketika sudah tua, ya, waduh saya sudah tua, sudah telat, tambah males lagi. Gampang lah nanti kalau mati ya tinggal sangu apa namanya es jeruk misalnya. Masya Allah. Ya, gampang nanti kalau kayak saya meninggal tinggal dikirimi sholat. Wah, tambah salah lagi ya. Barakallahu fikum. Katsirum mimman yantasibuna ilal Islam al-yauma. Betapa banyak orang-orang yang menisbatkan diri mereka pada Islam. KTP-nya Islam gampangannya gitu. Al-yauma pada hari ini. Yaqa'una fi syirkil akbar. Mereka terjatuh dalam berbagai bentuk kesyirikan yang besar. Min du'ai ghairillah. Dari berdoa pada selain Allah. Wa ibadatil quburi wal adrihah. Dan penyembahan kepada kuburan-kuburan. Dan juga apa pusara-pusara atau kubah-kubah. Kubah-kubah itu maksudnya kubah yang dibangun di atas kuburan-kuburan keramat, biasanya kuburan-kuburan para wali. Ya, mereka mengibadahi kuburan-kuburan tersebut dan pusara-pusara makam-makam para wali tersebut. Wadzabhu laha, dan menyembelih kurban untuknya. Wanadhru laha, dan bernazar untuknya. Wattawafu biha, dan tawaf di sekelilingnya. Wattabarruku biha, dan mengambil berkah, ngalap berkah, cari berkah di kuburan-kuburan. Wal istighatsatu bil amwat, dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal. Wa ghairu dzalika, dan selain itu. Wa hum yaquluna, sedangkan mereka mengatakan innahum muslimun. Mereka atau kami ini orang-orang muslim. Haula ilam ya'rifu millata Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka ini tidak mengetahui hakikat millahnya, agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Agamanya para nabi dan rasul semuanya. Allati alaiha nabiyuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di atas agama yang hanif, agama Islam. Agama Ibrahim alaihi salatu wassalam inilah juga nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam juga ada di atasnya. Lam ya'rifuha, mereka tidak tahu apa hakikat agama Islam itu, agama yang hanif itu, agama yang Allah perintahkan kita mengikutinya itu tidak tahu. Terus pokoknya Islam. Au arafuha, atau bisa jadi ada juga orang-orang yang mengetahuinya sebenarnya, tahu sebenarnya, sudah sampai dakwah pada mereka. Wa khalafuha, akan tapi mereka menyelisihinya. Ala basiratin, mereka menyelisihinya, tidak mau mengikutinya. Ala basirah, padahal mereka sebenarnya punya ilmu. Wal'iyadhu billah, dan kita mohon perlindungan pada Allah dari hal semacam ini. Wa hadza asyad, dan ini lebih parah lagi. Ada dua jenis manusia. Kebanyakan yang pertama, mereka itu tidak tahu apa toh Islam kejannya apa toh. Maka yang dikatakan sebagian orang betul, taunya Islam itu cuma ritualistiknya saja. Pokoknya Islam itu sholat. Apa tuh bedanya Islam dengan non-Islam? Islam itu sholat, kalau Ramadan puasa, kalau Idul Fitri mudik. Oh itu toh Islam itu. Ya. Kalau demikian orang Yahudi Islam, loh kok bisa orang Yahudi juga sholat? Meskipun sholatnya tata caranya agak berbeda, tidak pakai rukuk, orang Yahudi sholat. Ya. Barakallahu fikum. Mereka juga puasa meskipun tidak di bulan Ramadan. Ya. Mereka juga mudik barangkali ya, mudik pulang kampung ke negaranya sana, ke Yerusalem atau ke tanah mereka, tanah Yahudi. Nggak tahu ini hakikat Islam itu apa. Bukan hanya sekedar ritual-ritual ibadah zahirnya saja, tapi bagaimana seorang itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, berakidah yang benar, melaksanakan ibadah-ibadah di atas tuntunan, melaksanakan ibadah-ibadah ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ini Islam. Tapi kan banyak orang yang tidak tahu Islam itu seperti apa toh, karena melihat orang-orang saja. Ya. Ini parahnya masyarakat itu begitu, parahnya kebanyakan orang itu begitu. Taunya Islam ya cuma lihat dari sekitar bagaimana. Oh Islam itu kalau apa namanya ada orang mati, ada orang meninggal dunia kenduri. Oh Islam itu
kalau sedang ada kesulitan terus pergi ke kuburan, sana minta-minta di kuburan. Oh, Islam itu yang kalau satu surah itu ngubengi beteng, wah kacau, ini bukan Islam ini, ya, ini bukan syariat Islam, bukan tuntunan Islam. Ini gawat sekali perkaranya, barakallahu fikum. Ya, maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita? Mungkin di antara kita ada yang sudah umurnya sudah berkepala 5, ada yang berkepala 6, atau mungkin sudah ada yang 70 ke atas. Ya. Istilahnya tinggal bersiap menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang terakhir. Kok kita diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, tahu, kenal tauhid, kenal sunnah. Kok kita ditempatkan di ril menuntut ilmu ini? Itu adalah nikmat yang tidak ada bandingannya. Sekiranya tetangga-tetangga kita sudah sukses melanglang buana kemana-mana, mungkin sampai ada yang kerja di luar negeri, mungkin ada yang membangun rumah istana, mungkin sudah ada yang membangun rumah semuanya emas semuanya, misalnya. Sementara kita dapat hidayah, mana yang lebih bagus? Bukan hanya lebih bagus, tidak ada yang bisa menyamai nilai nikmat hidayah. Karena itu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dengan pemahaman yang benar terhadap urusan agamanya. Nikmat yang tidak ada bandingannya. Kesuksesan apapun tidak bisa dibandingkan dengan nikmat hidayah. Ketenaran semacam apapun tidak bisa dibandingkan dengan nikmat hidayah. Memang orang-orang yang tenar itu apakah kepakai setelah matinya? Setelah meninggal dunia banyak orang-orang yang tenar mendelep, namanya nggak disebut-sebut lagi. Apakah itu yang kita cari? Seharusnya yang kita cari adalah keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita cari. Masa kita hidup di dunia ini sudah sengsara, kita di akhirat sengsara. Di dunia ini susah cari kerja. Di dunia ini harus bersusah payah. Ya, banyak penderitaan, duka cita. Masa setelah kita meninggal, kita mau masih berduka cita, masih sengsara, bahkan kesengsaraan yang jauh lebih besar lagi? Tentu kita tidak ada yang mau. Secara fitrah tidak ada yang bakalan mau. Maka ini sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur. Kita harus semakin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, semangat thalabul ilmi dan semangat untuk mengamalkannya. Famillatu Ibrahim, maka agama Nabi Ibrahim, la taqbalu syirka bi ayyi wajhin minal wujuh. Millahnya Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim itu agama yang tidak mengandung, tidak menerima kesyirikan dari segala sisinya. Wa man khalata amalahu bisyirkin falaysa ala millati Ibrahim alaihissalam. Barang siapa yang mencampur adukkan amalannya dengan kesyirikan, maka berarti dia tidak di atas agamanya Nabi Ibrahim. Wa in kana yantasibu ilaiha, meskipun dia menisbatkan dirinya kepada agama Nabi Ibrahim, agama Islam, agama yang hanif, agama yang hak. Wa yaz'umu annahu muslim, meskipun dia merasa, mengklaim, mendakwa dirinya seorang muslim. Ya, fal wajibu an ta'rifa millata Ibrahim wa an ta'mala biha. Maka yang wajib bagi kita mengerti apa toh agamanya Nabi Ibrahim, apa toh agama yang dibawa didakwahkan semua nabi dan rasul, apa toh hakikat agama Islam itu, wa an ta'mala biha, dan supaya kita beramal dengannya, wa antal tazimaha, dan supaya kita menetapi agama Islam, agama Nabi Ibrahim ini, agama semua nabi, agama yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya.
bi an ta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu dengan kita beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya saja. La yakunu fi ibadatika syai'un minasyirkil asghari awil akbari. Tidak ada dalam ibadah kita suatu pun dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Hadhihi millatu Ibrahim alaihi salam. Inilah hakikat agama Ibrahim alaihi salam. Al-Hanifiyah, agama yang hanif. Allati a'radat 'anis syirki bil kulliyati. Yang berpaling dari segala jenis kesyirikan, segala bentuknya. Wa aqbalat 'ala tauhid bi kulliyatiha. Dan menghadap condong kepada tauhid secara keseluruhan. Anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan atau peribadatan semata-mata hanya kepadanya. Kita pindah pada ucapan penulis. Wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Ya. Dan dengan itu Allah memerintahkan kepada seluruh manusia dan juga menciptakan mereka untuk tujuan tersebut. Qauluhu, perkataan penulis, wa bidzalika amarallah, dan dengan hal itulah Allah memerintahkan seluruh manusia. Maksud dengan hal itu, ya, isyarah ini tarji'u ila qaulihi. Dengan hal itu apa? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah saja, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Ya. Ay wa bi'ibadatillahi mukhlishan lahuddini, mukhlishan lahuddina. Amarallahu jami'al khalq, yaitu di atas peribadatan kepada Allah semata-mata dan mengikhlaskan segala amalan kebaikan hanya untuk Allah. Di atas itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh makhluk, ya, untuk mengerjakannya, yaitu manusia dan jin maksudnya. Amarallahu jami'an nasi arabahum atau urbahum wa ajamahum. Allah perintahkan semua manusia tanpa terkecuali, bangsa Arabnya ataupun non-Arab. Ya, jadi tidak ada agama Islam untuk Arab tok, tidak ada itu. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Tidak ada bedanya Arab atau non-Arab. Arab atau Asia Tenggara atau Asia Timur atau Asia Utara atau Amerika atau Afrika atau India atau Eropa, semuanya dapat seruan yang sama. Abyaduhum wa aswaduhum, kulit putihnya atau kulit hitamnya. Kullun nasi min ahdi Adama ila akhiri basharin fid dunya, kulluhum amarahumullahu bi'ibadatihi ma'al ikhlasi fil ibadah. Semua manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir di dunia ini, semuanya diperintah oleh Allah untuk beribadah hanya kepadanya dengan mengikhlaskan ibadah-ibadah tersebut hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'a wa أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa, yaitu
Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunan, dan yang telah menurunkan dari langit air hujan. Maka dengan air hujan itu Allah keluarkan di bumi dari buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Annahu la nidalah, bahwasannya tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wala syabihalah, tidak ada yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nadhiralah, tidak ada yang sebanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kuf'alah, tidak ada yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha nahyun anis syirkil akbari wa anis syirkil asghar. Maka ini, ayat ini terkandung padanya larangan dari syirik akbar, syirik besar, dan juga dari syirik kecil. Amarallahu bidzalika jami'an nasi min awalihim ila akhirihim. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hal itu kepada seluruh manusia, baik dari awalnya sampai akhirnya. Mana sisi pendalilannya? Dari ayat yang ke-21 ini, Al-Baqarah 21-22. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia. Artinya semua manusia dari awal sampai akhirnya. Qauluhu wa khalaqahum laha, dan perkataan penulis, Allah subhanahu wa ta'ala juga menciptakan manusia dan jin untuk tujuan ini. Ay li'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Yakni Allah ciptakan manusia dan jin semuanya untuk tujuan beribadah kepada Allah semata-mata, yang tidak ada sekutu baginya subhanahu wa ta'ala. Maha suci dan maha tinggi dia. Khuliqu min ajliha. Kita semua ini, manusia dan jin, tanpa terkecuali diciptakan untuk tujuan agung ini. Dzalika kama fi qaulihi ta'ala, itu sebagaimana dalam firman Allah azza wa jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, hanya kepadaku saja. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku saja. Ya, bisa dipahami? Wa umiru bidzalika fi qaulihi ta'ala. Demikian pula mereka, manusia dan jin, diperintahkan dengan hal itu sebagaimana dalam firman Allah yang telah kita bacakan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian hanya kepada Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Hadza makna qauli syaikhi. Inilah makna perkataan Syekh penulis kitab ini, ya, Al-Usul Ats-Tsalatsah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Khalaqahum laha wa amarahum biha. Bahwa Allah menciptakan manusia dan jin atas hal itu dan juga memerintahkan mereka semua untuk mengerjakannya. Jama'al amraini fi qawlihi wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Jadi penulis kitab ini mengumpulkan dua perkara dalam perkataan beliau, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memerintahkan semua manusia dan jin untuk mentauhidkan Allah dan juga menciptakan mereka untuk tujuan itu. Di penciptaan kita pun untuk tujuan beribadah hanya kepada Allah. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku saja. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Ya, dijelaskan oleh Syekh per ayat ini. Allahu huwal khaliqu huwallazi khalaqal asya'a kullaha. Allah adalah yang mencipta, yang maha pencipta. Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu seluruhnya tanpa terkecuali.
segala yang ada, yang wujud ini semuanya adalah ciptaan Allah. Malaikat, gunung, jin, manusia, hewan-hewan, udara, ya, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, benda materi yang tidak hidup ataupun yang hidup, semua itu ciptaan Allah Azza wa Jalla. Wa min dzalika annahu khalaqal jinna wal ins. Di antara ciptaan-ciptaan Allah itu, Allah ciptakan manusia dan jin. Wa a'tahumul uqula. Allah berikan kepada mereka akal pikiran. Wa kallafahum bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Dan Allah juga berikan mereka beban, ya, perintah untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Khassahum bil amri bi'ibadatihi. Allah mengkhususkan manusia dan jin dengan perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Li'annallaha a'tahum uqulan. Karena Allah telah memberikan kepada mereka akal pikiran, akal sehat. Wa a'tahum ma yumayyizuna bihi bainadh-dharri wan-nafi'i wal-haqqi wal-batili. Dan Allah telah memberikan pada mereka apa yang mereka bisa membedakan dengannya, antara perkara yang bermadarat dan perkara yang bermanfaat, antara perkara yang hak dan yang batil, ya. Wa khalaqal asya'a kullaha limasalihihim wa manafi'ihim. Dan Allah juga telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, di langit dan di bumi, untuk maslahat dan manfaat bagi mereka. Ya. Kenapa Allah khususkan bagi manusia dan jin perintah ini? Karena mereka telah diberikan akal pikiran. Ya, diberikan akal pikiran, bisa merenungkan, bisa berpikir, bisa membedakan antara mana atau perkara yang bermanfaat, mana perkara yang bermadharat, mana yang hak, mana yang batil. Ya, Allah telah menganugerahkan itu kepada kita, bisa bedake. Kalau bapak ibu mancing ikan, itu kan dipancing pakai apa itu namanya? Cacing itu ya, cacing yang biasanya dijual di toko-toko pancing itu. Ya namanya ikan karena dia tidak punya akal ya, ada cacing yang dikaitkan di kail, ya dia mendekat. Tidak tahu kalau itu sedang mancing dia. Ya. Bahwa dia itu akan ditangkap kemudian dibakar. Ya, ditangkap, kemudian dibakar dan disantap. Dia tidak tahu, dan dia tidak bisa membedakan antara yang dhar dan nafi', yang bisa memadaratkan dirinya dan memberikan manfaat. Dia cuma mengandalkan insting saja. Ya. Dia tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka yang namanya burung ya sudah buang hajat seenaknya. Kadang-kadang kita lagi ngobrol, tengok-tengok di depan, tiba-tiba ada burung, ya, lalu kita terkena, ya itu tadi ya, terkena lemparan dari burung itu. Tidak tahu itu yang duduk-duduk, entah Pak Ustadz kah, entah yang duduk-duduk itu siapa, entah ibu-ibu yang udah sepuh, entah anak kecil, pokoknya tidak dibedakan pokoknya. Karena dia tidak bisa membedakan, nih yang hak, nih yang batil, tidak bisa membedakan. Adapun manusia dan jin, mereka diberikan akal. Ya. Dan segala sesuatu diciptakan untuk kemaslahatan mereka. Diberikan pada kita, ditundukkan untuk kita, ya, apa-apa yang ada di muka bumi ini. Dari lautan, dari hal-hal yang ada di daratan, ya, bahkan juga para ilmuwan tercengang, kok bisa ya? Banyak di antara tumbuh-tumbuhan itu yang ternyata ketika diteliti itu mengandung obat untuk manusia, seolah-olah itu seperti disediakan. Sakit kepala ada obatnya, sakit mimisan ada obatnya, ya toh? Infeksi ada obatnya, kok seolah-olah itu semua disediakan untuk kebutuhan manusia. Ya memang begitulah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah tundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya, jami'an, seluruhnya, minhu, sebagai karunia darinya. Kullun musakhharun libani adama min ajli ayyasta'inu bihi ala ma khuliqu min ajlih wa huwa ibadatullahi subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala sesuatu telah ditundukkan untuk anak-anak Adam supaya dengan itu mereka bisa ayyasta'inu bihi, supaya mereka bisa memanfaatkannya.
untuk membantu mereka dalam melaksanakan apa yang menjadi tujuan mereka diciptakan, yaitu beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Coba, Allah ciptakan hukum-hukum fisika. Misalnya, kalau sesuatu benda ya berada di atas air, benda itu bisa mengapung. Jadi ada kapal bisa berjalan di atas air. Kita bisa berlayar lewat lautan itu untuk pergi ke tanah suci misalnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan air itu bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga manusia bisa menciptakan sistem pengairan ya untuk dia membuat PAM ya, perusahaan air minum, sehingga bisa air itu disediakan di masjid-masjid. Orang tidak perlu ngambil dari gunung sana, tapi bisa dialirkan. Ya. Dan masih banyak lagi. Termasuk juga berbagai jenis makanan, minuman yang halal lagi baik. Allah jadikan ada ikan bermacam-macam. Allah kasih kita udang, Allah kasih kita cumi-cumi, Allah kasih kita ayam, ada kambing, ada bebek, ada puyuh, dan lain sebagainya, ada telur, dan lain sebagainya, nasi, roti, dan lain sebagainya, untuk supaya kita makan, kita nikmat, ya kita santap rezeki Allah itu, supaya kita tambah kuat dalam ibadah. Ya. Supaya dengan hal itu semua, kita terbantu melaksanakan ibadah. Maka sebenarnya, piranti-piranti media-media sekarang itu tidak bisa disebut secara mutlak itu syaitan, tidak bisa. Ya. Menurut hemat kami tidak bisa itu kemudian dimutlakan penyebutan itu syaitan, itu media-media zaman sekarang, tidak bisa, karena itu juga kemudahan dari Allah. Ya, namanya ujian itu bisa dua sisi. Kadang-kadang orang diberikan rezeki oleh Allah berupa uang. Ya, maksud Allah adalah supaya dengan harta itu bisa membantunya dalam beribadah pada Allah. Dia bisa sumbangkan pada orang fakir miskin, dia bisa beli buku-buku agama, dia bisa makan yang enak sehingga dia bisa beribadah dengan baik. Ya, dia bisa beli bensin sehingga dengan motornya itu dia bisa pergi untuk mungkin ke tempat-tempat yang di sana ada ilmu, dia bisa menuntut ilmu dan lain sebagainya. Ya, tapi bisa juga uang itu kemudian dia gunakan untuk beli hal-hal yang diharamkan Allah, hal-hal yang dimurkai Allah. Ya, jadi tidak bisa kita mutlakkan itu syaitan secara mutlak. Ya, piranti-piranti masa kini itu adalah bentuk ya Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk anak Adam supaya mereka bisa menggunakannya untuk membantu mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin sekarang kita ya susah untuk meluangkan waktu kita thalabul ilmi, kita diberikan kemudahan oleh Allah. Kita bisa menuntut ilmu lewat HP, lewat grup-grup WhatsApp, bersambung dengan para ulama lewat tadi media-media internet atau media sosial. Kita bisa bertanya langsung kepada para ulama, kepada para ustadz, kita buat grup di sana. Kita bisa share faedah-faedah ilmu, kita baca tiap hari dapat faedah. Ya. Dengan adanya mesin cetak kitab-kitab lebih mudah, kita tidak perlu nyalin begitu ya. Tidak perlu duduk di perpustakaan nyalin buku dengan tangan kita sendiri. Itu semua wasilah-wasilah yang Allah mudahkan kita untuk kita. Barakallahu fikum, semakin mudah dalam beribadah kepadanya. Wal jinnu alamun min alamil ghaibi la narahum. Kita sedikit lagi ya. Dan jin merupakan satu alam min alamil ghaib, dari antara macam-macam alam ghaib. Ya. Makhluk ghaib. Ya. Alam maksudnya makhluk. Ya. Jenis makhluk, dari makhluk-makhluk yang ghaib, yang tidak nampak. La narahum, kita tidak melihat mereka. Wahum mukallafuna bil ibadah. Kita tidak melihat mereka makhluk gaib. Tapi ingat, mereka pun seperti kita, diberi perintah oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada anggapan, jin itu punya kuasa, bau raksa. Jin itu hebat, kekuatan alam gaib. Tidak. Mereka itu sama seperti kita, diberikan tanggung jawab, tugas untuk juga beribadah kepada Allah. Wa manhiyuna 'anil syirki wa 'anil ma'siyati mithlu bani Adam. Mereka juga dilarang dari kesyirikan dan dari berbuat kemaksiatan seperti halnya anak-anak Adam.
lakin yakhtalifuna an bani Adam fil khilqah. Akan tetapi mereka berbeda dari sisi penciptaan. Ya. Mereka berbeda dengan anak-anak Adam, dengan manusia dari sisi penciptaan. Kita terlihat, mereka tidak. Ya. Beda dari sisi penciptaan. Tapi dari sisi mereka diberikan perintah untuk mentauhidkan Allah, melaksanakan ibadah pada Allah. Sama, mereka juga makhluk. Ya. Mereka tidak punya bagian mengatur alam. Mereka tidak bisa memberikan, menimpakan madarat atau mendatangkan manfaat. Tidak bisa. Ya. Amma min nahiyatil awamiri wan nawahi fahum mithlu bani Adam. Adapun dari sisi mereka diberi perintah dan dilarang, mereka seperti anak-anak Adam. Ma'muruna wa manhiyun. Mereka juga diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Wah, masih banyak ternyata ya. Ya apa-apa, kita lanjutkan besok saja, kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum. Kisah Nabi Musa ketika sakit gigi dengan mengobatinya memakai rumput yang diberi petunjuk oleh Allah. Namun pada suatu saat tidak meminta kesembuhan pada Allah, tapi meyakini bahwa rumput bisa menyembuhkan sakit giginya, tergolong syirik kecil atau syirik besar. Barakallahu fikum. Sehingga bukannya sembuh malah sakit giginya semakin menjadi-jadi. Saya belum pernah mendengar kisah ini. Nabi Musa sakit gigi dan mengobatinya memakai rumput yang diberi petunjuk oleh Allah. Intinya begini Pak Amanuddin ya. Kalau kita mendapatkan suatu kisah, kita perlu meneliti terlebih dahulu. Ini kisah, hadisnya seperti apa. Kalau bisa ada teks Arabnya. Karena dengan teks Arab kita bisa meneliti, bisa mencari ini dari kitab apa. Nah, biasanya di kitab itu kita akan temukan sanad. Dan juga kita akan temukan penjelasannya dari para ulama. Ya. Kan kita temukan dari kitab Ummahat, kitab-kitab induk hadis. Kalau tidak ada di kitab yang terkenal, mungkin itu di kitab-kitab seperti Kanzul Ummal atau Al-Bidayah wan Nihayah. Sehingga dari sana kita bisa telusuri sanadnya bagaimana, penjelasan ulama bagaimana. Ya. Saya sendiri belum pernah mendengar kisah Nabi Musa sakit gigi ini, belum pernah mendengar. Ya. Intinya kadang-kadang kita dapat kisah. Itu ada kisah begini dari sebagian orang. Nah, kita justru jangan kita yang yang mencarinya, tapi mereka yang dituntut untuk mendatangkan. Mereka yang dituntut mendatangkan ini dari kitab apa, sumbernya mana, kalau bisa Arabnya bagaimana. Ya. Pernah ada, ini sekedar cerita saja ya Bapak Ibu sekalian. Ada cerita yang sering beredar, yaitu kisahnya orang-orang biasa bilang kisahnya Sya'ban. Coba nanti kalau tidak percaya cari aja di internet kisah sahabat Sya'ban. Ya. Saya dengar nama ini udah janggal, tapi orang-orang banyak menyodorkan kisah ini. Ini kisah sahih atau tidak? Ya. Parahnya tidak dikasih Arab itu, ya. Ternyata nama itu bisa berubah. Jadi kisah ini itu yang beredar di Indonesia dan di WhatsApp itu kisah sahabat bernama Sya'ban. Padahal jarang sekali orang itu bernama Sya'ban. Orang Arab sendiri jarang bernama Sya'ban. Sya'ban itu nama bulan. Jarang sekali ada orang Arab di masa Nabi SAW namanya Sya'ban. Ternyata betul namanya bukan Sya'ban. Namanya Thauban. Nah, itu pun ketika kita telusuri kisah itu, kisah Thauban, itu pun ternyata kisahnya maudhu', kisahnya palsu. Jadi sudah kisahnya palsu, sampai di Indonesia nama Thauban jadi Sya'ban. Nah, kan gitu. Tidak ada Arabnya sekalian. Nah, ini jadi parah ini. Jadi nanti Pak Amanuddin mungkin dengar kisah ini dari siapa, beliau nanti yang disuruh mendatangkan ini Arabnya apa, kemudian dari kitab apa, apakah dari kitab Sunan kah, atau dari kitab apa, atau dari kitab tarikh ya, dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Dan juga begini, kadang-kadang tidak ada Arabnya juga bisa menimbulkan kerancuan. Saya pernah menemui suatu buku. Ini demi Allah, saya pernah menemui satu buku untuk anak-anak nih Pak Amanuddin. Pernah ada satu buku untuk anak-anak. Ya. Jadi
namanya majalah Aku Anak Soleh. Itu udah majalah lama sekali. Majalah Aku Anak Soleh. Di sana ada tulisannya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa isinya? Barang siapa menziarahi kubur ayah dan ibunya pada hari Jumat, maka bla bla bla, saya agak lupa apa yang disebutkan keutamaannya. Kalau kita cari di Sahih Bukhari dan Muslim, nggak ada itu. Nggak ada, tapi di situ ditulis Indonesianya begitu, dan ditulis hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini kadang-kadang, ini Bukhari dan Muslim kok. Nah, ini yang jadi masalah begitu Pak Amanuddin. Jadi, ini Bukhari Muslim, orangnya mungkin ngeyel ya. Bukhari Muslim kok ini. Setelah kita cari di Bukhari Muslim, nggak ada hadis seperti ini. Hingga tunjukkan, ini Arabnya tuh apa. Seperti itu pentingnya. Kenapa kita sering meminta teks Arabnya seperti apa. Untuk kisah ini sendiri saya belum menemukan. Kisah ini ada di kitab tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah karya Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ajali Asy-Syafi'i, atau lebih dikenal dengan nama Sulaiman Al-Jamal. Al-Futuhat Al-Ilahiyah ini kitab tafsir hasyiah dari tafsir Al-Jalalain. Yang karangan Al-Jamal, Sulaiman Al-Jamal. Ya, dia menulis kitab Hasyiatul Jamal Alal Manhaj. Ya, ini dikenal orang ini, barakallahu fikum. Orang ini dikenal pengumpul kayu bakar di malam hari. Jadi semuanya itu dikumpulkan riwayat-riwayat, baik yang riwayat yang ada jelas maupun riwayat yang tidak jelas. Ya, jadi wallahu taala alam, nanti coba kita cari. Ya, saya punya tafsir Al-Futuhat Al-Ilahiyah ini, saya punya. Ya, coba nanti kita cari ya, apa ini kisahnya ini bagaimana. Ya, tapi saya dari ceritanya atau dari kitabnya juga saya wallahu alam, saya ada sedikit ganjalan, tapi wallahu alam nanti kita coba kita cari. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.